Jadi semua kategori itu ya dalam analisis linguistik itu tidak berdampak hukum. Gitu ya. Mantap. Jadi kategori mempertanyakan itunya hanya tinggal dijawab. Kategori meragukan tinggal dijawab dengan yang meyakinkan. Saya alhamdulillah memenuhi undangan penyidik hari ini atas permintaan para pengacara Pak Roy dan kawan-kawan ya. Semuanya 6 orang, tapi tadi baru dilaksanakan 2 orang karena panjangnya data yang harus saya ikuti, data kebahasaannya cukup rumit, banyak ya, rekaman-rekaman YouTube dan sebagainya. Dan alhamdulillah saya coba analisis, saya bedah dari sisi sejauh mana tuturan-tuturan itu bisa berdampak hukum. Jadi fokus saya kepada data kebahasaan. Itu ya, tidak masuk ke wilayah objek material ijazah itu sendiri. Gitu. Karena itu di luar wilayah keahlian saya. Saya kira itu. Silakan kalau ada pertanyaan. Ya. Silakan, kawan-kawan kalau ada pertanyaan. Pemeriksaan selanjutnya nanti kapan? Baik, yang pertama pemeriksaan selanjutnya adalah terhadap ahli pidana. Ada 2, Pak Ganjar Laksamana Bondan Bonaprapta. Yang kedua Pak Asmi Saputra dari UI dan Trisakti. Tadi memang jadwalnya belum fix, tapi tadi penyidik sudah menerima rencana penjadwalan ulang karena memang hari ini belum bisa sesuai dengan panggilan penyidik. Adapun untuk Prof. Aceng sendiri nanti kita jadwalkan setelah mengecek jadwal beliau, karena banyak sekali tadi jadwal-jadwal beliau yang harus cek terlebih dahulu. Tapi yang paling utama adalah agenda selanjutnya untuk ahli pidana 2 orang ya. Dan saya perlu kemukakan bahwa hari ini saya mendapatkan kabar tadi Bung Gafur dan sudah saya konfirmasi juga, ternyata berkas dari jaksa itu dikembalikan. Dan memang harus demikian karena memang sejak awal pasca gelar perkara khusus itu agendanya itu bukan pelimpahan berkas ke jaksa, tetapi penuntasan pemeriksaan ahli dari tersangka yang saat itu sudah kita mohonkan kepada penyidik Polda Metro Jaya. Dan ahli-ahli kita setidaknya sudah ada 7 atau 8 ahli yang sudah diperiksa kumulasi antara yang awal sampai hari ini, baik yang basisnya ahli di bidang penelitian, di bidang digital forensik, termasuk di bidang linguistik forensik. Kenapa penting kami hadirkan linguistik forensik? Agar tuturan atau ujaran yang hari ini menjadi basis pedoman bagi penyidik untuk memberikan deskripsi bahwa itu memenuhi unsur apa yang disebut sebagai pencemaran dan fitnah itu bisa kami berikan perspektif yang lain melalui keterangan ahli, sehingga setidaknya itu bisa menjadi pembanding dan nantinya itu akan menjadi bahan penelaahan bagi jaksa untuk memberikan petunjuk lebih lanjut. Meskipun kami meyakini petunjuk lebih lanjutnya harusnya kasus ini memang tidak bisa dilanjutkan begitu, karena orang yang mempertanyakan tentang keabsahan dokumen, kemudian orang yang kemudian meneliti dokumen tersebut, dan termasuk orang yang menyampaikan hasil penelitian dari dokumen yang dalam hal ini adalah dokumen milik saudara Joko Widodo, itu tidak bisa kemudian dikategorikan secara sepihak sebagai sebuah fitnah, pencemaran, apalagi itu dianggap menyebarkan kebencian atau penghasutan, dan paling penting itu dianggap melakukan editing dan juga manipulasi data elektronik sebagaimana sudah ditegaskan oleh Prof. Henry Subiakto bahwa Undang-Undang ITE itu fungsinya adalah untuk mengawasi transaksi elektronik sehingga semua orang yang bekerja di dalam transaksi elektronik e-commerce itu bisa benar-benar, sehingga kalau ada manipulasi misalkan transaksi yang disalahgunakan, transfer cuma 5 juta, ngaku jadi 50 juta, belanja 50 juta, dibayar cuma 5 juta, tapi dengan screenshot yang nilainya 50 juta seolah-olah sudah lunas. Sebenarnya hal-hal seperti itu yang berkaitan dengan Undang-Undang ITE bukan kemudian digunakan untuk mengkriminalisasi sebuah penelitian yang kemudian dipaksa penelitian itu harus sama dengan keinginan pemilik dokumen. Kami meyakini bahwa benar hasil penelitian Pak Roy Suryo, Pak Risman dan yang lainnya ini tentu tidak dikehendaki, bahkan tidak disukai. Tetapi basis penelitian itu bukan masalah like or dislike, tetapi kebenaran hasil penelitian. Boleh jadi penelitian itu bisa dikoreksi dengan penelitian lainnya karena adanya mungkin data yang kurang, atau kesalahan metodologi, atau penarikan penyimpulan yang keliru. Namun sampai hari ini kami belum pernah menerima satupun argumentasi dari kubu Joko Widodo soal metodologi, soal kesalahan penalaran, soal penyimpulan yang tidak pas, yang itu semua selalu ya kami dianggap, ya klien kami ini langsung dituduh mengedarkan fitnah, pencemaran, manipulasi data elektronik, editing, dan seterusnya. Begitu. Dikit aja, Ada saya tambahan, lupa. ya. Jadi selain ahli, hari ini juga memeriksa beberapa saksi. Saksi yang diperiksa hari ini namanya Fandi dan Erwin. Ya, itu saksi-saksi fakta yang ada.
Kenapa saksi ini penting? Karena misalnya saksi Michael Sinaga dan juga Janes Sihaan, yang meskipun itu kemarin sempat belum jadi diajukan, kemudian dibatalkan, tapi kemudian kita undang. Karena apa? Karena Michael Sinaga dan Janes itu misalnya yang membuat liputan di desa Ketoyan, di desa KKN yang katanya KKN, dan ternyata di sana menemukan fakta yang luar biasa mencengangkan. Besok fakta-faktanya akan diceritakan juga di sidang CLS di Solo, ya gitu. Kemudian sudah pernah membuat liputan di Boyolali, di kota tempat katanya masa kecilnya Jokowi. Ya, itu banyak fakta menarik dari sana. Liputan juga di Solo. Jadi artinya apa? Liputan juga di tempatnya Pak Kasmujo. Nah, ini kan penting. Karena kalau misalnya Pak Kasmujonya tidak bisa kita hadirkan sebagai saksi, meskipun sudah kita minta, karena beliau bisa menceritakan ya, Michael dan Jani, karena udah merekam langsung, ada yang ada, dan itu sangat-sangat berlawanan dengan data-data yang ada selama ini yang disampaikan oleh Jokowi. Dan itu sangat membantu apa yang kami temukan dalam penelitian kami, dalam skripsi dan dalam ijazahnya Jokowi. Jadi saya kira tambahan saya itu, bintangnya hari ini adalah Prof. Aceng. Ya, terima kasih. Silakan, ada yang ditanyakan langsung ke Prof. Aceng. Pak, tanggapannya mengenai pemeriksaan hari ini. Ya. Saya melihat ya berdasarkan data-data yang muncul dalam proses penyidikan, saya kategorikan tuturan Roy Suryo ini dengan Pak Rismon itu masuk kategori paling tidak saya 4 kelompok mempertanyakan integratif, ya gitu, memperkirakan, ya, menilai, mengevaluasi, gitu ya, dan meragukan. Jadi semua kategori itu ya dalam analisis linguistik itu tidak berdampak hukum. Gitu ya. Jadi kategori mempertanyakan itunya hanya tinggal dijawab. Kategori meragukan tinggal dijawab dengan yang meyakinkan. Kategori menilai ya tinggal mengiyakan atau mentidakkan. Tidak ada sanksi hukum di situ. Jawabnya malah mempidanakan. Iya. Itu sejauh data yang muncul dalam itu ya, karena datanya panjang sekali, berbagai macam rekaman di YouTube, di mana dan sebagainya, di TV segala macam, makanya cukup menguras waktu ya, dan saya harus membaca lebih teliti sehingga, tapi 4 kategori itulah yang muncul hari ini. Tidak ada kategori menghasut, tidak ada kategori memfitnah, tidak ada kategori memanipulasi data. Dari data yang muncul. Ini murni analisis kebahasaan ya, bukan analisis hukum. Gitu. Itu yang Saya kira itu. Ya, ada tambahan begini. Jadi sebenarnya keterangan dari saksi yang disampaikan Pak Roy itu makin mengkonfirmasi persoalan tentang ijazah Saudara Joko Widodo. Sebagaimana kita ketahui, Bu Ova Emilia selaku Rektor UGM sempat 2 kali dalam rilis resmi itu menyampaikan 2 tanggal kelulusan yang berbeda, yang ini membuat masyarakat bingung. Rilis yang pertama adalah 5 November, rilis yang kedua adalah 23 Oktober, walaupun sama-sama tahun 85. Dan ini penting, kenapa? Agar jangan sampai ada kekeliruan itu dilegitimasi oleh penyidikan yang menyebabkan anak bangsa yang merdeka menjadi tercederai, terampas, kemudian masuk penjara.